Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berkata, "Sekarang kalian semua pergi ke toko bersamaku untuk buat catatan. Kemudian kalian bisa mulai menambang batu pemurnian dan mencari ramuan." Setelah Tanyun selesai berbicara, lebih dari 2.000 orang menganggukkan kepala mereka dan mengikuti Tanyun ke pavilion Shisu Zentian. Di sisi lain, di kantor pusat toko, Wang Yuan memandang Sang Shihan dan berkata, "Manajer Zhang, bagaimana Tanyun bisa mendapatkan 1,5 juta batu abadi tingkat rendah? Dia juga tidak membayar uang sewa dengan uangnya itu. Mungkinkah anak itu menggunakan nama Jenderal Xuan Yuan supaya tidak mau membayar sewa?" Sang Shihan berkata sambil tersenyum. Lelaki tua ini yakin Tanyun tidak akan melanggar kesepakatan. Wang Yuan berkata, "Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu abadi?" Sang Shihan berkata dengan enteng, "Tadi malam tuan muda kedua dan ketiga dari keluarga Xiaohu pergi ke pavilion Shisu Zentian. Mereka mencoba menghabisi Tanyun, tetapi mereka semua justru dihabisi oleh Tanyun. Sepertinya Tanyun memperoleh batu abadi dari kedua bersaudara itu." Mendengarkan hal itu, Wang Yuan tampak terkejut dan berkata, "Ternyata Xiaohu Xuan dan Xiaohu Chan sudah mati. Manajer Zhang, Xiaohu Xuan ini adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi Xiaohu Chan merupakan orang di ranah hukum abadi tingkat ke-9. Sang Shihan berkata, "Ya, tapi kenyataannya Tanyun memang menghabisinya. Dengar, tidak akan lama lagi kota bagian luar ini tidak akan damai. Tanyun akan menjadi pusat perhatian." Setengah jam kemudian di pavilion Shisu Zentian, setelah lebih dari 2.000 orang memasuki lantai pertama, mau tidak mau mereka menjadi sedikit bingung karena di lobi lantai 1 rak-raknya tertata rapi, tetapi di setiap rak tidak ada apa-apa. Seseorang berkata, "Bos Tan, mengapa kamu tidak punya barang apapun?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Barangnya memang belum ada, tetapi di masa depan akan ada barang dengan kualitas tinggi." Pada saat berikutnya, Cusia melakukan pendaftaran, kemudian membayar deposit kepada semua orang. Lebih dari 2.000 orang menerima total 1,5 juta batu abadi tingkat rendah. Pada awalnya, Tanyun memiliki 1,3 juta batu abadi tingkat rendah dan 3.200 batu abadi tingkat menengah. 3.200 batu abadi tingkat menengah setara dengan 320.000 batu abadi tingkat rendah. Setelah Tanyun membayar deposit, masih ada 1.200 batu abadi tingkat menengah yang tersisa. Lebih dari 2.000 orang dengan penuh semangat menerima deposit, kemudian pergi bersama ke lembah, ngarai, dan dataran untuk menemukan batu pemurnian dan ramuan. Sebelum semua orang pergi, Tanyun menyuruh semua orang untuk mencoba menemukan 32 jenis batu pemurnian yang sedikit langka terlebih dahulu. Setelah mengatur semuanya, Tanyun akhirnya menghela nafas lega. Selama batu pemurnian ditemukan, dia bisa membuat tungkupil. Setelah mengambil keputusan, Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Sudah waktunya untuk berlatih. Hanya dengan berlatih sesegera mungkin, 11 pedang Dewa Hongmeng akan bangkit." Begitu Jinny dan yang lainnya bangun pada saat itu, bahkan jika aku masih di ranah hukum abadi tingkat pertama, aku bisa menghancurkan musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-12. Memikirkan hal ini, Tanyun memandang Cusia dan berkata, "Kamu menjaga toko. Kamu dapat memanggilku lagi jika kamu memiliki sesuatu." Setelah nasihat, Tanyun mengeluarkan pagoda abadi. Tanyun membawa pagoda ke pavilion lantai ke-6. Kemudian Tanyun memasuki pagoda lantai pertama dan berlatih. Segera, energi abadi yang kaya melonjak ke arah alis Tanyun. Setelah itu, Tanyun memanipulasi 11 pedang Dewa Hongmeng yang tergantung di dalam pikirannya. Tanyun menilai bahwa perlu waktu hingga ratusan tahun untuk membangunkan 11 pedangnya. 100 tahun di dalam pagoda, itu artinya setengah tahun di dunia luar.
Tanyun saat ini berada di ranah hukum abadi tingkat pertama. Itu artinya dia sudah bisa berlatih tubuh Hongmeng tingkat ke-11, yaitu tubuh Tanah Hongmeng. Tetapi Tanyun tidak segera melatih kembali tubuh Tanah Hongmeng, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh Tanah Hongmeng terlalu lama. Keesokan harinya, suara Cusia terdengar. Bos, orang-orang dari Subo Xiangge mencari masalah. Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Tanyun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Lalu dia keluar dari pagoda abadi. Ketika Tanyun muncul di lobi lantai pertama, dia melihat 50 orang yang menatapnya. Mata Tanyun sedikit menyusut. Dia bisa melihat sekilas bahwa di antara 50 orang itu ada 36 di ranah hukum abadi tingkat ke-9 dan 14 di tingkat ke-10. Salah satu pria terkemuka berjubah hijau mengepalkan tangannya ke arah Tanyun dan berkata, "Bos Tan, aku Sun Chen. Tuan kami mengundangmu untuk mengobrol." Tanyun memandang Sun Chen dengan tenang, lalu niat membunuh tampak di matanya. Tanyun mengangkat alisnya dan berkata, "Siapa nama tuanmu? Apakah aku mengenalnya?" Sun Chen membungkuk sedikit dan berkata, "Bos Tan, nama tuanku adalah Miao Jincheng. Dia adalah pemilik Subo Xiangge. Ketika kami mengirim seseorang untuk meminta menyewa tokomu, beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi. Oleh karena itu, tuan kami ingin berbicara denganmu." Setelah mendengarkan, Tanyun berkata, "Ternyata dia adalah tuanmu." Sun Chen berkata sambil tersenyum, "Bos Tan, ayolah ikut dengan kami." Tanyun tampak berani, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Oh, maafkan aku. Aku tiba-tiba berpikir, sekarang aku akan pergi ke lembah di luar kota untuk melihat apa yang ada di sana. Kalian kembalilah terlebih dahulu. Setelah aku pergi ke lembah untuk memastikan ramuan, aku langsung pergi ke Miao Mansion untuk berkunjung." Sun Chen mencibir dalam hatinya. Sekarang aku memiliki peluang besar. Kalau begitu, aku akan menghabisi dia tanpa sadar di lembah. Sun Chen mengepalkan tangannya dan berkata, "Bos Tan, jika aku tidak dapat mengundangmu, aku tidak dapat kembali. Bagaimana menurutmu? Aku akan menemanimu ke lembah, kemudian pergi ke Miao Mansion bersama-sama. Aku memiliki perahu abadi tingkat atas di sini. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Lebih baik membawamu ke sana, sehingga kamu bisa menghemat banyak waktu." Tanyun berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus sekali." Cusia berkata, "Bos, kamu tidak bisa pergi." Tanyun berkata pelan, "Meskipun 50 orang ini sulit untuk dihadapi, tetapi aku masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan mereka semua." Cusia berkata, "Bos, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." Tanyun berkata, "Jangan khawatir, karena mereka ada di sini. Mereka tidak boleh dibiarkan pergi." Setelah Sun Chen mengeluarkan perahu abadi tingkat atas, dia tersenyum dan berkata kepada Tanyun, "Bos Tan, ayo pergi." Tanyun tersenyum dan naik ke perahu abadi. Kemudian, Sun Chen mengemudikan perahu abadi, membawa Tanyun dan yang lainnya. 1,5 hari berikutnya, mereka terbang ke arah barat. Sun Chen tersenyum. Menurut pendapatnya, tidak akan ada orang yang mengetahui jika dia menghabisi Tanyun. Sun Chen berkata, "Bos Tan, seberapa jauh lembah yang kamu tuju?" Tanyun yang membelakangi Sun Chen berkata, "Senior Sun, bagaimana pendapatmu tentang lembah di bawah kita ini?" Sun Chen berkata dengan bingung, "Tidak terlalu buruk. Mengapa Bos Tan bertanya tentang hal ini?" Tanyun melihat ke belakang dan berkata, "Karena kamu menyukainya, maka kamu akan mati di sini. Langkah Dewa Hongmeng." Tanyun tiba-tiba melewati Sun Chen. Saat berkedip di perahu abadi, dia tiba-tiba melemparkan tinju ke arah 9 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-9. Dalam suara keras, 9 mayat tanpa kelapa jatuh dari perahu abadi. Sun Chen meraung marah, tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat. Lalu dia melesatkan cahaya pedang ke arah tenggorokan Tanyun. Tanyun terbang terbalik. Meskipun dia lolos dari nasib buruk, tetapi lehernya tetap tersayat dan dia jatuh ke bawah lembah. Tanyun mengepalkan pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan kanannya dan menggunakan teknik pedangnya. Segera, auranya meningkat sampai di ranah hukum abadi tingkat ke-7. Tanyun berkata, "Formasi pedang Dewa Hongmeng."
Pada saat yang sama, Tanyun mengendalikan 11 pedang Dewa Hongmeng. Dalam sekejap mata, 11 pedang Dewa Hongmeng tersebar. Sun Chen menatap Tanyun dan berteriak, "Kamu terkutuk. Kamu berani menghabisi orang-orang dari Shubo Xiange. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati." Sebelum selesai berbicara, Sun Chen memimpin 40 orang yang tersisa menuju ke arah Tanyun. Menurut mereka, tidak peduli seberapa kuat Tanyun, dia masih di ranah hukum abadi tingkat pertama. Di antara Sun Chen dan 40 orang lainnya, ada 27 di ranah hukum abadi tingkat ke-9 dan 14 di tingkat ke-10. Ketika 41 orang berjarak 30.000 kaki dari Tanyun, tiba-tiba 11 pedang Hongmeng meledak membentuk tirai cahaya. 41 orang dalam formasi pedang tercengang. Mereka menemukan bahwa area di dalam formasi meluas 11 kali lipat. Setelah Sun Chen sadar kembali, dia mencibir dan berkata, "Wah, apakah menurutmu menyiapkan formasi pedang akan bisa mengalahkan kami? Ayo cepat habisi dia." Dengan lambaian tangan Sun Chen, ke-40 orang di belakangnya memamerkan atribut mereka. Beberapa memegang pedang dan tombak, lalu mereka menuju ke arah Tanyun. Dalam runtuhnya kehampaan, 6 orang yang menggunakan tombak menunjukkan keterampilan unik mereka. Dalam sekejap, bayangan-bayangan tombak raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki melahap Tanyun. Di sisi lain, Sun Chen mencibir dan berdiri di udara. Dia sangat yakin bahwa Tanyun akan hancur berkeping-keping di bawah serangan 40 orang. Menghadapi serangan luar biasa dari segala arah, Tanyun yang berdiri di langit mengungkapkan tatapan sengit. Tanyun berkata, "Gelombang ruang." Setelah Tanyun berteriak, tiba-tiba gelombang ruang yang diubah oleh kekuatan ruang seperti gelombang transparan melonjak keluar dari langit, langsung menelan Tanyun dan Sun Chen serta 40 orang lainnya. Sun Chen berkata dengan terkejut, "Sungguh kekuatan pengikat yang kuat." Hal yang sama berlaku untuk 40 orang, terutama 27 orang yang berada di ranah hukum abadi tingkat ke-9. Hati mereka panik. Mereka merasa kecepatan terbang mereka tiba-tiba turun 3 kali lipat. Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, kecepatannya sangat cepat. Melihat Tanyun yang berjalan seperti hantu, 27 orang berteriak ngeri, "Tolong selamatkan kami. Kecepatannya terlalu cepat. Kita tidak bisa mengelak tepat waktu." Mendengar suara 27 orang yang meminta bantuan, tubuh Sun Chen mengeluarkan kekuatan abadi waktu. Dia melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang dan mencoba menyelamatkan mereka. Tanyun berkata, "Aku akan membersihkan kalian." Tanyun melesatkan serangan dan menghabisi satu musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-9. Tanyun melintas lagi dan menghabisi satu musuh lainnya. Mayat yang ditusuk kepalanya oleh pedang pembantai Dewa Hongmeng langsung jatuh ke bawah. Satu demi satu mayat berjatuhan. Dalam sekejap mata, 27 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-9 telah dihabisi oleh Tanyun. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang menebas ke arah belakang leher Tanyun. Ketika Tanyun menghindar, rambutnya terpotong oleh cahaya pedang itu. Ternyata Sun Chen lah yang menyerang. 13 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-10. Mereka memegang senjata dan melesat ke arah Tanyun. Tanyun tiba-tiba berteriak, "Jika kamu ingin menghabisiku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya." Gelombang waktu. Tiba-tiba, di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, kekuatan yang kuat turun dari langit dan menyelimuti ke-14 orang termasuk Sun Chen. Segera setelah itu, ada semburan waktu seperti air terjun yang menghantam Tanyun dan yang lainnya. Dahi, wajah, dan bahkan kulit seluruh tubuh Sun Chen terluka parah. Sun Chen berteriak, "Tanyun, kekuatan waktu yang kamu lepaskan ternyata lebih kuat dari milikku." Setelah berteriak, Sun Chen dengan tegas berkata kepada 13 orang lainnya, "Kekuatan waktu Tanyun sangat kuat. Kita tidak bisa di sini terus-menerus. Jadi ayo cepat habisi dia." Ekspresi Tanyun tampak serius. Dia naik 1000 kaki ke langit. Dia tiba-tiba berhenti dan meraung di dalam hatinya. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 7 atribut.
Segera, 7 kekuatan abadi emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur mengalir ke dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan kanannya. Dan Yun mengainkan pedang ke arah 14 orang termasuk Sun Chen. Dalam sekejap, cahaya pedang menyilaukan yang panjangnya 10.000 kaki, berisi 7 jenis kekuatan melesat. Merasakan cahaya pedang turun dari langit, 14 orang itu ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan, selain memiliki atribut ruang dan waktu, Tan Yun juga memiliki emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Sun Chen berkata, Tan Yun, siapa kamu? Kamu memiliki 9 jenis atribut. Bahkan jika kamu memilikinya, kamu tetap akan mati hari ini. Saat ini Sun Chen memiliki firasat buruk. Mengikuti perintahnya, 13 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-10. Mereka melambaikan tangan dan melesatkan serangan secara bersamaan. Dalam suara keras yang menghancurkan hati, semua serangan dari 13 orang runtuh. Di sisi lain, cahaya pedang Tan Yun hanya redup sedikit dan masih melesat. Di tengah ratapan ketakutan dan putus asa dari 13 orang, cahaya pedang Hongmeng 7 atribut langsung menelan 8 dari mereka. Tubuh 8 orang langsung berubah menjadi awan darah dan tidak ada tulang yang tersisa. Di antara 5 orang lainnya, 3 dari mereka dipotong kakinya dan jatuh ke dalam kehampaan, dan hanya 2 yang lolos. Cahaya pedang Hongmeng 7 atribut menghilang. Suara ketidakpedulian bergema di seluruh formasi pedang. Tan Yun melesat dan menginjak wajah orang yang kehilangan kaki. Kelapa ketiga orang itu meledak seperti semangka. Tan Yun memandang 2 orang yang melarikan diri. Dengan senyum seringai dia berkata, "Mulut iblis angin." Ada siulan yang menggetarkan jiwa. Keduanya menatap ke atas dan ketakutan. Pada saat ini, di atas mereka berdua, mulut raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang buas yang melahap surga. Di mulut iblis angin, ada ribuan pedang angin yang siap menghancurkan segala sesuatu. 2 orang itu berteriak dan mempercepat kecepatan terbang mereka. Tan Yun mengejar keduanya dan menendang dada mereka berdua satu demi satu. Pada saat ini, Sun Chen dalam gelombang waktu telah menyiapkan pukulan paling terkuatnya. Saat Sun Chen meraung keras, kekuatan abadi waktu miliknya melonjak. Tetapi, tiba-tiba Sun Chen memuntahkan seteguk darah karena terlalu memaksakan diri. Tan Yun berkata, "Apakah menurutmu dengan membakar jiwa abadi dan meningkatkan kekuatan, itu membuatmu bisa mengalahkanku? Biarkan aku memberitahumu. Sebelumnya aku telah mengatakan pada tuanmu untuk tidak mencari masalah denganku, tetapi dia mengirim 50 orang untuk menghabisiku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Besok aku akan memenggal kepala tuanmu dengan tanganku sendiri." Sun Chen yang membakar jiwa abadinya berkata, "Aku bisa mengalahkan orang di ranah hukum abadi tingkat ke-11. Aku tidak mungkin kalah darimu." Tangan Sun Chen membentuk lintasan misterius di dadanya. Kemudian tangannya mengayunkan pedang. Segera, aura yang meletus dari 9 pedang milik Sun Chen membuat formasi pedang Dewa Hongmeng bergetar. 9 cahaya pedang melesat menuju Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun. Merasakan aura tirani dari 9 cahaya pedang, ekspresi Tan Yun tampak serius. Tan Yun yakin bahwa dia dapat menghancurkan musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-10. Tetapi menghadapi Sun Chen yang kekuatannya sebanding dengan tingkat ke-11, Tan Yun tidak sepenuhnya yakin. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Tan Yun bertaruh dengan putus asa dan berkata dengan tajam, "Baiklah, ayo bertaruh." Tan Yun maju dengan gagah berani. Tan Yun berkata lagi, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut." Segera, 11 kekuatan abadi emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak keluar dari tubuh Tan Yun dengan liar masuk ke dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng yang berada di tangan kanannya. Sun Chen melihat bahwa Tan Yun benar-benar memiliki 11 jenis atribut. Itu membuat hatinya kaget.
Dalam kekosongan yang runtuh, Tanyun tiba-tiba mengaitkan pedang ke arah cahaya pedang milik Sun Chen. Segera, ruang gelap gulita tampak menangis, langit tampak bergetar, dan cahaya pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki tiba-tiba meletus. Cahaya pedang Hongmeng tampaknya biasa-biasa saja, tetapi memberikan tekanan kepada Sun Chen. Pada saat berikutnya, cahaya pedang Hongmeng menukik dan memborbardir cahaya pedang Sun Chen yang pertama. Dalam suara keras yang memekakan telinga, cahaya pedang pertama milik Sun Chen hilang. Mata Tanyun menyusut, hatinya terkejut karena melihat cahaya pedang Hongmeng sedikit memudar. Dalam 7 suara keras selanjutnya, cahaya pedang Hongmeng yang telah diperkuat 3 kali lipat oleh formasi pedang Dewa Hongmeng telah runtuh. Pada saat ini, cahaya pedang ke-9 milik Sun Chen terus menuju ke arah Tanyun. Sun Chen berkata, "Tanyun, meskipun kamu adalah orang yang ingin aku habisi, aku masih mengagumi kekuatanmu." Sun Chen yang berdarah menahan serangan balik karena dia membakar jiwa abadinya. Sun Chen berkata dengan senyum muram, "Tanyun, aku sangat bersemangat karena akan menghabisi jenius seperti dirimu." Tanyun menekan tangan kirinya ke arah kekosongan di bawah. Segera, api es Hongmeng setinggi 1000 kaki berubah menjadi gunung es biru. Gunung es setinggi 1000 kaki itu langsung dikalahkan oleh cahaya pedang. Tanyun berkata, "Tubuh tanah Hongmeng." Dalam sekejap, tubuh Tanyun tiba-tiba membengkak menjadi 400 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna coklat. Dia seperti raksasa. Saat Tanyun memasuki ranah hukum abadi, tubuh tirani Hongmeng telah meningkat dari puncak tubuh api Hongmeng menjadi tubuh tanah Hongmeng tahap awal. Sun Chen melihat perubahan mendadak dari tubuh Tanyun. Jantungnya seperti akan melompat keluar dari tenggorokannya. Dalam pengetahuannya, meskipun ada banyak teknik pemurnian tubuh di alam abadi, tubuh seseorang hanya bisa mencapai paling tinggi 100 kaki. Tapi Tanyun benar-benar meroket hingga 400 kaki. Bagaimana mungkin dia tidak ngeri? Pada saat kengerian, matanya mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Dia menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, jika kamu mau mengajariku teknik milikmu, aku tidak akan menghabisimu. Bagaimana dengan tawaranku ini?" Tanyun menutup telinga dan meraung. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, pedang pembantai Dewa Hongmeng tiba-tiba melonjak. Tanyun menukik ke bawah, mendorong sepasang telapak tangannya pada gagang pedang. Pada saat ini, cahaya pedang ke-9 milik Sun Chen bertabrakan dengan pedang milik Tanyun. Dengan suara keras yang memekakan telinga, cahaya pedang Sun Chen runtuh. Setelah cahaya pedang menghilang, dampak yang sangat kuat menggetarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tiba-tiba Tanyun meraung kesakitan. Dengan percikan darah dan daging, pedang pembantai Dewa Hongmeng menampar dada Tanyun. Dengan suara retakan tulang yang mengerikan, beberapa tulang rusuk di dada Tanyun patah. Tubuhnya yang 400 kaki jatuh ke bawah. Pada saat ini, Tanyun yang kehilangan lengannya merasa seolah-olah organ dalamnya tergeser. Kepalanya juga menjadi kosong. Tanyun hampir kehilangan kesadaran, dan juga formasi pedang Dewa Hongmeng juga menghilang. Ada suara tumpul dan keras. Tanyun seperti meteor menabrak lembah dengan keras. Bebatuan di bawahnya ditutupi dengan retakan, seperti jaring laba-laba. Tanyun berbaring di atas batu. Tubuhnya berkedut tak terkendali. Darah yang keluar dari mulutnya merembes ke batu. Sun Chen di atas lembah tidak langsung menyerang Tanyun karena dia membakar jiwa abadi sebelumnya. Dia juga merasakan kesakitan. Sun Chen terengah-engah, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Sun Chen melepaskan kesadaran abadi yang menyelimuti Tanyun. Ketika dia menemukan bahwa Tanyun masih bernafas, dia menggertakkan gigi dan terhuyung-huyung di samping Tanyun. Sun Chen berkata, "Tanyun, katakan padaku teknik latihan milikmu, maka aku akan mengampuni dirimu. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghabisimu sekarang juga. 1, 2, 3. Ketika Sun Chen menebas leher Tanyun dengan pedangnya, suara lemah Tanyun bergema di benak kera iblis yang sedang berkultivasi di dalam pagoda abadi. "Cepat dan selamatkan tuanmu ini."
Kera iblis yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, dia memegang tongkat hitam dan muncul dari sisi Tan Yun. Melihat kemunculan kera iblis secara tiba-tiba, Sun Chen tertegun sejenak. Kemudian dia mencibir, "Tan Yun, tidak peduli seberapa parah lukaku, aku dapat menghancurkan kera iblis yang belum menjadi abadi." Dari sudut pandang Sun Chen, dengan cedera gentingnya saat ini, dia masih dapat mengalahkan musuh di ranah hukum abadi tingkat pertama dan kedua. Sun Chen juga mengakui bahwa kera di depannya paling-paling hanya memiliki kekuatan ranah hukum abadi tingkat pertama. Sun Chen yang berdarah menebas kera iblis dengan pedangnya. Kekuatan sihir hitam memancar keluar dari tubuh kera iblis. Lalu kera iblis menghantamkan tongkatnya ke arah pedang Sun Chen dalam percikan api. Setelah kera iblis menghancurkan pedang Sun Chen, itu membuat Sun Chen ketakutan. Sun Chen berkata, "Tidak mungkin, karena monster ini memiliki kekuatan seperti monster abadi tingkat pertama. Aku harus menghabisi Tan Yun dan lari." Setelah Sun Chen mengambil keputusan, dia menjauh dan muncul di samping Tan Yun. Dia mencoba menusuk tenggorokan Tan Yun dengan pedangnya. Kera iblis melesat dan menghantam ujung pedang milik Sun Chen. Kera iblis berkata, "Tuan, bagaimana cederamu?" Setelah kera iblis bertanya, ukurannya tiba-tiba melonjak menjadi 900 kaki. Tongkat hitam di tangannya melonjak menjadi 1000 kaki. Sun Chen berkata, "Tan Yun, ini adalah takdirmu. Lain kali aku pasti akan menghabisimu." Kehidupan Sun Chen atau nyawanya adalah hal yang paling penting. Dia melayang ke langit tanpa ragu-ragu, mengeluarkan perahu abadi dan ingin melarikan diri. Tan Yun berkata, "Kera tua, tinggalkan aku sendiri. Kamu harus menangkapnya." Kera iblis mengangguk berat dan bergegas ke langit. Kera iblis menghancurkan perahu abadi dengan tongkatnya. Sun Chen memandang kera iblis dengan ketakutan. Kera iblis memegang Sun Chen di telapak tangannya seperti kilat. Sun Chen berkata, "Tidak, jangan habisi aku." Dalam teriakan Sun Chen, kedua tulang bahunya dihancurkan oleh kera iblis. Sun Chen di ranah hukum tingkat 10, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan ke tingkat ke-11. Jika dia dalam keadaan normal, dia akan mudah untuk mengalahkan monster abadi tingkat pertama. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mampu mengalahkan Tan Yun yang hanya di ranah hukum abadi tingkat pertama. Sun Chen berkata, "Tan Yun, jangan biarkan kera ini menghabisiku. Selama kamu tidak menghabisiku, aku bersedia melakukan apapun. Aku hanya diperintahkan oleh Miao Jincheng. Tolong jangan habisi aku mohon." Tan Yun yang terbaring di tanah menutup telinga. Setelah istirahat sejenak, dia mengeluarkan pagoda abadi tingkat tinggi. Kemudian Tan Yun menahan rasa sakit yang parah dan berdiri. Dengan gemetar dia memasuki lantai pertama. Kemudian, Tan Yun menutup gerbang pagoda dan duduk bersila untuk memulihkan lukanya. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.